Di setiap perjalanan hidup, kita semua pernah mengalami luka batin, rasa sakit, kehilangan, atau kekecewaan yang mendalam. Namun tahukah Anda bahwa luka-luka ini bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau sembunyikan? Sebaliknya, mereka adalah panggilan untuk penyembuhan, untuk menemukan kedamaian yang lebih dalam, dan untuk kembali terhubung dengan jiwa sejati kita. Bagi jiwa-jiwa terpilih yang berani membuka hati dan menerima perjalanan ini, luka-luka itu menjadi jalan menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Jika Anda merasa terjebak dalam rasa sakit emosional yang tak kunjung reda, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Penyembuhan luka batin adalah proses yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan hadiah luar biasa. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk kembali menemukan diri sejati yang penuh kasih, ketenangan, dan kebahagiaan. Maukah Anda menerima perjalanan ini? Jika ya, biarkan setiap langkah membawa Anda lebih dekat dengan kedamaian sejati yang selalu ada dalam diri Anda. Luka batin adalah rasa sakit yang kita alami di dalam diri, yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini bukan luka fisik yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan rasa nyeri emosional atau psikologis yang terkadang terasa lebih dalam dan lebih lama dari luka fisik. Luka ini bisa muncul akibat pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di masa lalu, seperti kehilangan orang yang kita cintai, pengkhianatan, kegagalan, atau bahkan rasa cemas yang tak kunjung reda. Kita semua pernah merasa terpuruk, seperti dunia ini berat dan tak adil. Mungkin kita merasa sendirian dalam penderitaan itu, seolah-olah tidak ada yang mengerti apa yang kita rasakan. Luka batin ini bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Kadang kita merasa cemas tanpa alasan yang jelas, atau kita merasa kesulitan untuk percaya pada orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, luka-luka lama ini bisa muncul tanpa kita sadari. Kita mungkin menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau bahkan menghindari orang lain sama sekali karena takut terluka lagi. Pikiran dan perasaan yang belum sembuh bisa terus mengganggu kita, seolah-olah kita tidak pernah benar-benar bisa melupakan atau melepaskan apa yang telah terjadi. Lebih dari itu, luka batin bisa mempengaruhi kesehatan kita secara fisik. Stres, kecemasan, dan perasaan tak teratasi bisa berdampak pada tubuh kita, menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, atau bahkan masalah pencernaan. Saat kita membawa luka batin yang tidak sembuh-sembuh, kita mungkin merasa seperti terbebani oleh beban yang terus menggerogoti. Namun, penting untuk diingat bahwa luka batin bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan selamanya. Proses penyembuhan bisa dimulai kapan saja, meskipun itu terasa sulit. Seiring waktu, dengan kesadaran dan perawatan diri, kita bisa belajar untuk menerima luka-luka itu, menghadapinya dengan penuh kasih, dan akhirnya perlahan-lahan membiarkannya sembuh. Dan ingat, penyembuhan bukanlah tentang menghapus kenangan atau rasa sakit sepenuhnya, tapi tentang belajar untuk hidup berdampingan dengan pengalaman itu tanpa membiarkan mereka mengendalikan hidup kita. Luka batin berbeda dari luka fisik karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Ketika seseorang terluka secara fisik, seperti jatuh dan melukai kaki, kita bisa melihat tanda-tanda seperti darah atau pembengkakan yang menunjukkan bahwa seseorang sedang terluka. Namun luka batin terjadi di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita, dan itu tidak bisa dilihat hanya dengan mata biasa. Itulah mengapa luka batin seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. Kita mungkin berusaha untuk tampak baik-baik saja di luar, meskipun di dalam kita merasa kosong atau terhukum oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Kita bisa menyembunyikan kesedihan kita, menyimpan rasa sakit kita, dan berpura-pura tidak ada yang salah, padahal sesungguhnya ada bagian dari diri kita yang sedang terluka. Banyak orang merasa terisolasi atau sendirian, karena mereka merasa tidak ada yang mengerti apa yang mereka alami. Selain itu, ada juga kecenderungan dalam masyarakat untuk lebih memfokuskan perhatian pada masalah-masalah fisik. Luka emosional seringkali dianggap kurang serius atau tidak nyata, karena tidak bisa dilihat dengan jelas.
Orang mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, atau mereka mungkin merasa bahwa kita harus move on atau mengatasi masalah kita lebih cepat. Padahal setiap luka batin itu unik dan membutuhkan waktu untuk sembuh. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam merasakannya. Bahkan kita sendiri sering kali kesulitan untuk memahami atau mengakui luka batin kita. Terkadang kita merasa malu atau takut dianggap lemah jika mengungkapkan perasaan kita. Kita mungkin merasa bahwa jika kita menunjukkan kelemahan atau kesedihan kita, itu akan membuat kita terlihat rapuh atau kurang mampu. Padahal sebenarnya keberanian untuk mengakui dan merasakan luka batin itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Luka batin tidak harus disembunyikan, tetapi dihadapi dengan penuh kasih sayang dan perhatian terhadap diri sendiri. Luka batin yang tidak terlihat ini juga bisa membuat kita merasa bingung atau frustrasi karena kita tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Mungkin kita merasa seperti kita sedang berjuang sendirian, tidak ada yang tahu bagaimana perasaan kita, dan kita merasa tidak ada yang bisa membantu. Namun penting untuk diingat bahwa kita tidak perlu menyembuhkan luka-luka ini seorang diri. Ada banyak cara untuk mencari dukungan, baik itu melalui berbicara dengan orang yang kita percayai, berkonsultasi dengan seorang profesional, atau bahkan mencari komunitas yang dapat memahami dan mendukung kita. Menyadari bahwa luka batin kita tidak terlihat oleh orang lain bukan berarti kita harus menyembunyikannya selamanya. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk kita untuk lebih peduli pada diri sendiri dan memberikan ruang bagi diri kita untuk sembuh. Dengan perlahan-lahan membuka diri, memberi perhatian lebih pada perasaan kita, dan mencari dukungan yang tepat, kita bisa mulai sembuh dan merasa lebih utuh. Ingatlah, meskipun luka batin tidak terlihat oleh mata, itu sangat nyata dan layak untuk dihargai, dipahami, dan disembuhkan. Saat kita mengalami luka batin, langkah pertama yang sering kali kita hindari adalah penerimaan. Penerimaan bukan berarti kita setuju atau merelakan apa yang telah terjadi pada kita, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa luka tersebut ada dan telah mempengaruhi kita. Ini adalah langkah awal yang penting dalam proses penyembuhan. Tanpa penerimaan, kita cenderung melawan perasaan kita atau bahkan berusaha mengabaikan luka-luka tersebut yang justru bisa memperburuk keadaan. Penerimaan berarti berhenti mencari kesalahan, baik pada diri sendiri maupun orang lain, atas apa yang telah terjadi. Terkadang kita merasa marah, kecewa, atau bahkan merasa bahwa dunia ini tidak adil. Kita ingin menyalahkan sesuatu atau seseorang, dan itu adalah hal yang wajar. Namun jika kita terus-menerus menyimpan rasa marah dan benci, kita hanya akan mengikat diri kita pada luka itu lebih lama. Penerimaan bukan tentang menyetujui atau membenarkan apa yang telah terjadi, tetapi tentang mengakui bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita tidak bisa mengubah masa lalu. Penerimaan juga berarti memberi izin pada diri sendiri untuk merasakan segala emosi yang datang. Mungkin ada rasa sedih, marah, kecewa, atau bahkan perasaan takut yang selama ini kita tahan. Selama kita tidak memberi ruang untuk perasaan itu, luka-luka tersebut tidak akan sembuh. Penerimaan adalah izin bagi kita untuk merasa, untuk menangis, untuk marah, dan untuk merasakan semua emosi yang muncul tanpa rasa bersalah atau malu. Perasaan-perasaan itu adalah bagian dari proses penyembuhan, dan mereka membutuhkan ruang untuk dinyatakan. Ketika kita menerima luka batin kita, kita juga mulai memberi diri kita kesempatan untuk sembuh. Penerimaan membantu kita untuk berhenti berfokus pada rasa sakit, dan mulai berfokus pada bagaimana kita bisa bergerak maju. Itu adalah titik awal di mana kita mulai merangkul diri kita dengan penuh kasih, memahami bahwa kita pantas untuk merasa lebih baik dan sembuh. Dalam penerimaan, kita memberi diri kita izin untuk melepaskan beban yang telah lama kita pikul. Setelah kita menerima luka batin kita, langkah berikutnya adalah menerima kenyataan tentang apa yang telah terjadi dan melepaskan rasa sakit yang terikat pada pengalaman itu. Proses ini bukanlah sesuatu yang instan atau mudah, tetapi itu adalah langkah yang sangat penting jika kita ingin benar-benar sembuh.
Melepaskan rasa sakit bukan berarti kita melupakan apa yang telah terjadi atau mengabaikan perasaan kita, melainkan memberi kita kebebasan untuk tidak terus-menerus dihantui oleh rasa sakit tersebut. Kenyataan yang perlu kita terima adalah bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau harapkan. Terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak adil, tidak menyenangkan, atau bahkan sangat menyakitkan. Namun kenyataan tersebut adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Ketika kita menerima kenyataan, kita tidak lagi terjebak dalam penolakan atau perasaan frustrasi yang berlarut-larut. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan meresponsnya. Melepaskan rasa sakit juga berarti memberi diri kita izin untuk melepaskan masa lalu yang terus membebani kita. Banyak dari kita terjebak dalam siklus mengingat dan merasakan kembali luka-luka lama, sehingga perasaan itu terus membayangi hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk melepaskan rasa sakit itu, kita memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan kita. Ini adalah langkah yang penuh kekuatan karena kita memilih untuk mengambil kendali atas hidup kita kembali. Melepaskan rasa sakit juga bukan berarti kita harus melupakan apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada berdamai dengan kenyataan itu. Kita mungkin merasa bahwa dengan melepaskan rasa sakit, kita akan kehilangan sesuatu yang berharga, entah itu kenangan atau pembenaran atas perasaan kita. Namun kenyataannya adalah bahwa kita melepaskan rasa sakit agar kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih damai. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli, tetapi justru memberi kita ruang untuk lebih fokus pada diri sendiri, pada penyembuhan, dan pada potensi kita untuk bangkit lebih baik dari sebelumnya. Selama kita terus membawa rasa sakit itu, kita akan tetap terbelenggu oleh masa lalu. Dengan melepaskan rasa sakit, kita memberi diri kita kesempatan untuk menciptakan hidup yang lebih bahagia dan lebih damai. Ini adalah keputusan yang perlu kita buat dengan sepenuh hati. Melepaskan bukan berarti mudah, tetapi itu adalah langkah yang perlu kita ambil untuk mencapai kebebasan emosional dan mental. Dengan langkah-langkah kecil setiap hari, kita bisa mulai melepaskan beban yang selama ini kita pikul dan memberi diri kita kesempatan untuk merasakan kedamaian sejati. Mungkin Anda pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa setiap luka mengandung pelajaran. Begitu pula dengan luka batin yang kita alami. Rasa sakit yang kita rasakan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau takuti, tetapi bisa menjadi jembatan menuju kekuatan yang lebih besar dalam diri kita. Bagaimana bisa rasa sakit yang begitu mendalam bisa berubah menjadi kekuatan? Jawabannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk merespons rasa sakit itu. Rasa sakit emosional dapat membuat kita merasa rapuh, tetapi jika kita mampu untuk menghadapinya dengan kesadaran, rasa sakit itu bisa mengajarkan kita banyak hal. Ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita belajar tentang ketahanan kita. Kita belajar bagaimana mengatasi tantangan, dan kita belajar tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Proses penyembuhan ini seringkali membutuhkan waktu, dan tidak ada cara cepat untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Namun dengan sedikit keberanian untuk membuka hati dan pikiran, kita bisa mulai melihat rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kita. Setiap luka, baik yang lama maupun yang baru, memiliki potensi untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Rasa sakit bisa membuat kita lebih bijaksana, lebih penuh kasih, dan lebih menghargai kebahagiaan kecil dalam hidup. Rasa sakit juga bisa memotivasi kita untuk tumbuh. Banyak orang yang setelah mengalami penderitaan besar dalam hidup mereka, justru menemukan kekuatan dan kedamaian yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Mereka belajar untuk melihat diri mereka lebih kuat dari yang mereka kira, dan mereka menemukan bahwa dalam proses penyembuhan, mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan? Salah satu langkah pertama adalah dengan memilih untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif atau pesimisme.
Alih-alih merasakan diri kita sebagai korban dari keadaan, kita bisa melihat diri kita sebagai pejuang yang sedang melewati cobaan. Kita bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit kita mendefinisikan siapa kita, melainkan melihatnya sebagai bagian dari proses yang akan membentuk kita menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Selain itu, rasa sakit bisa mengajarkan kita untuk lebih mengasihi diri sendiri. Kita bisa belajar untuk merawat diri kita dengan cara yang lebih baik, untuk memberi diri kita ruang untuk beristirahat, dan untuk berlatih kesabaran dalam proses penyembuhan. Ketika kita memilih untuk mengubah perspektif kita terhadap rasa sakit, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih kuat, baik secara emosional, mental, maupun spiritual. Salah satu langkah yang sering kali paling sulit dalam penyembuhan luka batin adalah memaafkan. Memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Mungkin kita merasa sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita, atau bahkan sulit untuk memaafkan diri kita sendiri atas keputusan atau tindakan yang kita sesali. Namun, memaafkan adalah kunci yang sangat penting dalam proses penyembuhan, karena tanpa memaafkan, kita terjebak dalam perasaan sakit yang terus berulang. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan atau melupakan apa yang telah terjadi. Itu bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit yang kita rasakan atau menganggap bahwa tindakan yang menyakiti kita itu benar. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri kita dari beban emosional yang ada. Ketika kita tidak memaafkan, kita secara tidak sadar memberikan kekuatan pada orang atau situasi yang menyakiti kita. Kita terus membiarkan rasa marah, kecewa, atau bahkan kebencian menguasai hidup kita, yang pada akhirnya akan memperburuk luka batin kita. Sebaliknya, memaafkan adalah tindakan untuk diri kita sendiri. Itu adalah cara untuk membebaskan diri kita dari penjara emosional yang kita bangun dari rasa sakit masa lalu. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya melepaskan orang lain, tetapi kita juga melepaskan diri kita dari rasa sakit yang telah lama menghantui kita. Memaafkan membuka ruang untuk kedamaian dalam hati kita. Mungkin pada awalnya itu terasa sulit dan bahkan tidak adil, tetapi seiring waktu, kita akan menyadari bahwa memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Proses memaafkan bisa dimulai dengan memberi ruang untuk perasaan kita. Mungkin kita merasa marah atau sakit hati, dan itu sah-sah saja. Berikan diri kita izin untuk merasakan perasaan itu tanpa menghakimi. Namun, pada titik tertentu, kita harus memutuskan untuk melepaskan perasaan negatif tersebut. Ini adalah keputusan yang sangat pribadi dan kadang-kadang membutuhkan waktu. Tetapi dengan setiap langkah kecil untuk memaafkan, kita semakin mendekat pada penyembuhan. Memaafkan diri sendiri juga sangat penting. Banyak dari kita yang merasa bersalah atau menyesal atas keputusan yang kita buat di masa lalu. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkan kebahagiaan atau kedamaian karena kesalahan yang kita buat. Namun, penting untuk ingat bahwa kita semua manusia dan kesalahan adalah bagian dari kehidupan. Memaafkan diri sendiri adalah cara kita untuk memberi ruang bagi pertumbuhan dan untuk menerima bahwa kita bisa belajar dari masa lalu tanpa membiarkannya menghancurkan kita. Dengan memaafkan, kita membuka pintu untuk menyembuhkan luka emosional kita. Kita memberi diri kita kebebasan untuk melepaskan beban yang selama ini kita bawa dan mulai hidup dengan lebih ringan dan lebih damai. Memaafkan adalah salah satu cara terkuat untuk mengembalikan kekuatan kita dalam proses penyembuhan luka batin. Luka batin tidak hanya mempengaruhi perasaan kita, tetapi juga dapat merusak kepercayaan diri dan memengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita terluka secara emosional, kita mungkin mulai meragukan diri kita sendiri. Luka-luka tersebut dapat menanamkan rasa tidak cukup baik, tidak layak dicintai, atau bahkan rasa malu yang mendalam. Kepercayaan diri kita yang seharusnya menjadi landasan untuk menjalani hidup dengan penuh percaya diri, menjadi rapuh akibat pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Misalnya, jika seseorang pernah dikhianati atau diperlakukan tidak adil
dalam hubungan sebelumnya, mereka mungkin mulai meragukan kemampuan mereka untuk memilih orang yang baik atau untuk menjalani hubungan yang sehat. Mereka mungkin merasa takut terluka lagi, dan perasaan ini bisa membuat mereka menghindari kedekatan dengan orang lain. Bahkan dalam hubungan yang sehat dan penuh kasih, luka batin yang belum sembuh bisa membuat kita merasa cemas, tidak percaya diri, atau bahkan tidak layak dicintai. Hal ini tentu saja memengaruhi cara kita berinteraksi dengan pasangan atau teman-teman kita. Luka batin juga dapat membuat kita merasa terisolasi. Kita mungkin merasa sulit untuk terbuka dengan orang lain karena takut ditolak atau tidak dimengerti. Kita bisa menyembunyikan perasaan kita, bahkan ketika kita sangat membutuhkan dukungan atau perhatian. Akibatnya, hubungan kita bisa menjadi dangkal atau penuh ketegangan karena kita tidak sepenuhnya terbuka dengan orang yang kita cintai. Ini bisa menyebabkan rasa kesepian yang mendalam, meskipun kita berada di sekitar orang banyak. Namun, penting untuk diingat bahwa luka batin yang memengaruhi kepercayaan diri dan hubungan kita bukanlah kutukan yang tidak bisa diubah. Dengan kesadaran dan usaha untuk sembuh, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Penyembuhan luka batin bisa menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan diri kita, memperbaiki hubungan yang rusak, dan membuka jalan bagi kedekatan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Penyembuhan luka batin adalah sebuah perjalanan, dan seperti perjalanan lainnya, itu memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak ada proses penyembuhan yang instan atau mudah. Luka batin yang telah bertahan lama atau yang sangat dalam membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan seringkali kita merasa frustasi dengan lamanya proses itu. Namun, penting untuk mengingat bahwa penyembuhan bukanlah tentang mencapai tujuan yang cepat atau sempurna, tetapi tentang memberi diri kita ruang untuk tumbuh, untuk merasakan, dan untuk menyembuhkan pada ritme kita sendiri. Terkadang kita berharap bisa segera baik-baik saja setelah menerima kenyataan atau setelah mencoba untuk melepaskan rasa sakit. Kita mungkin merasa cemas atau bahkan kecewa ketika prosesnya terasa lebih lama dari yang kita harapkan. Tetapi, penyembuhan luka batin tidak bisa dipaksakan. Setiap orang memiliki kecepatan penyembuhannya masing-masing. Ada kalanya kita merasa sudah melangkah maju, tetapi kemudian rasa sakit itu kembali muncul. Itu adalah hal yang normal dan bagian dari proses. Jangan merasa bahwa Anda gagal hanya karena luka-luka lama terkadang muncul kembali. Kesabaran dengan diri sendiri sangat penting dalam proses ini. Kita harus belajar untuk tidak menghakimi diri kita atas emosi yang kita rasakan atau langkah-langkah yang kita ambil dalam perjalanan penyembuhan. Ada kalanya kita merasa bahwa kita sudah cukup kuat, tapi luka itu bisa datang kembali, dan itu bukan berarti kita tidak cukup berusaha. Penyembuhan adalah proses yang penuh dengan pasang surut, dan penting untuk memberi diri kita izin untuk merasakan setiap bagian dari perjalanan ini. Selain itu, penting untuk memahami bahwa luka batin tidak selalu sembuh sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Terkadang, kita akan merasa lebih baik, tetapi kemudian beberapa kenangan atau perasaan lama muncul lagi. Itu adalah hal yang normal dan bagian dari proses penyembuhan yang alami. Dengan kesabaran, kita akan semakin memahami diri kita sendiri, dan perlahan-lahan luka-luka itu akan menjadi bagian dari cerita hidup kita yang memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan. Penyembuhan juga tidak selalu berarti kita akan melupakan rasa sakit atau kenangan buruk yang kita alami. Sebaliknya, itu lebih tentang bagaimana kita belajar untuk berdamai dengan masa lalu, untuk menerima dan mencintai diri kita, meski kita telah melalui banyak cobaan. Dengan waktu dan kesabaran, kita akan semakin kuat dan lebih mampu untuk menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Penyembuhan luka batin adalah proses yang memerlukan waktu. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi lebih kepada suatu perjalanan yang penuh pengertian, kasih sayang terhadap diri sendiri, dan kesabaran. Pada akhirnya, meskipun perjalanan ini penuh tantangan, kita akan semakin menyadari bahwa kita memiliki kekuatan yang lebih besar untuk sembuh dan tumbuh dari setiap luka yang pernah kita alami.
Penyembuhan luka emosional yang sesungguhnya dimulai dari dalam diri kita sendiri, dengan penuh cinta dan pengertian terhadap diri kita. Tanpa kasih sayang untuk diri sendiri, proses penyembuhan akan terasa lebih berat dan jauh lebih sulit. Seringkali, kita merasa kita tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan atau kedamaian karena luka-luka emosional yang kita bawa. Kita mungkin terlalu keras pada diri sendiri, merasa bahwa kita harus lebih kuat atau lebih baik dari apa yang kita rasakan. Namun kunci utama untuk sembuh adalah memberi diri kita izin untuk merasakan dan mengakui bahwa kita layak untuk diperlakukan dengan penuh cinta, baik oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri. Cinta terhadap diri sendiri bukan berarti kita menjadi egois atau hanya mementingkan diri. Sebaliknya, ini adalah tentang memberi diri kita ruang untuk merawat hati kita, untuk mengakui perasaan kita tanpa rasa malu atau takut. Cinta pada diri sendiri adalah tentang memberikan penghargaan atas segala usaha kita, atas keberanian kita untuk terus maju meskipun menghadapi luka-luka emosional. Itu adalah cara kita untuk menerima ketidaksempurnaan kita dan mengingatkan diri kita bahwa kita cukup persis seperti kita adanya. Pengertian terhadap diri sendiri juga sangat penting. Ini berarti kita tidak menghakimi diri kita atas kesalahan atau kekurangan yang mungkin kita miliki. Daripada menyalahkan diri kita bisa mulai melihat diri kita dengan penuh kasih, seolah-olah kita adalah sahabat terbaik kita sendiri. Ketika kita bisa menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekuatan yang kita miliki, kita memberi diri kita kesempatan untuk menyembuhkan dengan lebih efektif. Dengan cinta dan pengertian terhadap diri sendiri, kita membangun dasar yang kuat untuk penyembuhan. Kita mengakui bahwa kita layak untuk merasa bahagia dan damai, dan bahwa luka emosional yang kita alami tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi semakin kita berlatih untuk menyayangi diri sendiri, semakin kita membuka pintu untuk penyembuhan sejati. Lingkungan di sekitar kita sangat memengaruhi proses penyembuhan emosional kita. Jika kita berada di sekitar orang atau situasi yang tidak mendukung penyembuhan kita, maka perjalanan itu akan terasa jauh lebih berat. Sebaliknya, menciptakan lingkungan yang mendukung dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan memberi kita rasa aman yang kita butuhkan untuk tumbuh kembali. Lingkungan yang mendukung dimulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah orang-orang yang mampu memberikan dukungan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberi ruang bagi kita untuk merasakan dan berbicara tentang apa yang kita alami. Kita tidak perlu banyak orang, tetapi hanya beberapa orang yang benar-benar memahami dan menerima kita apa adanya. Mereka adalah orang-orang yang memberi kita kasih sayang, ketenangan, dan pengertian yang kita perlukan untuk menyembuhkan. Terkadang, ini juga berarti memutuskan untuk menjauh dari orang-orang atau hubungan yang membuat kita merasa tertekan atau tidak dihargai, meskipun itu mungkin sulit. Selain itu, menciptakan lingkungan yang mendukung juga melibatkan menciptakan ruang fisik yang menenangkan bagi kita. Rumah atau tempat tinggal kita harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan penuh kedamaian. Ini bisa berarti membersihkan ruang dari benda-benda yang memicu perasaan negatif atau mempersiapkan sudut yang tenang untuk meditasi atau refleksi diri. Tempat yang penuh dengan ketenangan dan keharmonisan dapat membantu meredakan kecemasan dan memberi kita ruang untuk beristirahat dan meresapi perasaan kita tanpa gangguan. Lingkungan yang mendukung juga mencakup bagaimana kita merawat diri sendiri secara fisik. Misalnya, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup adalah bagian dari menjaga tubuh kita tetap sehat, yang pada gilirannya mendukung kesehatan emosional kita. Ketika kita merawat tubuh kita dengan baik, kita juga memberi perhatian pada kesejahteraan emosional kita. Tidak kalah pentingnya adalah menciptakan lingkungan mental yang positif. Ini berarti memerhatikan pikiran-pikiran kita dan berusaha untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan mendukung. Mengelilingi diri kita dengan afirmasi positif, meditasi, dan praktik mindfulness bisa sangat membantu dalam menciptakan lingkungan mental yang sehat. Ketika kita mampu memelihara pikiran-pikiran yang baik
dan membiarkan diri kita berfokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kedamaian, kita mempercepat penyembuhan emosional kita. Lingkungan yang mendukung adalah sebuah ekosistem yang bekerja sama untuk membantu kita sembuh. Ini melibatkan orang-orang, tempat, kebiasaan, dan pikiran kita. Ketika kita menciptakan lingkungan ini, kita memberi diri kita izin untuk tumbuh, menyembuh, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Penyembuhan luka batin yang mendalam memerlukan keteguhan hati. Luka emosional yang dalam seringkali berakar pada pengalaman-pengalaman yang lama, yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dan mungkin bahkan bertahun-tahun lamanya. Untuk menyembuhkan luka-luka ini secara mendalam, kita perlu memiliki tekad dan keteguhan hati yang kuat. Keteguhan hati adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk tetap melangkah maju meskipun kita merasa lelah, kesakitan, atau bahkan frustasi dengan proses penyembuhan yang tampaknya tak ada habisnya. Menumbuhkan keteguhan hati berarti kita harus tetap teguh pada komitmen kita untuk menyembuhkan diri, meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Kadang-kadang, kita mungkin merasa cemas atau takut bahwa luka kita tidak akan pernah sembuh, atau bahwa kita tidak akan pernah merasa sepenuhnya utuh lagi. Namun keteguhan hati mengajarkan kita untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan itu terasa berat. Itu berarti menerima bahwa penyembuhan bukanlah tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang belajar untuk menghadapinya dan tumbuh lebih kuat darinya. Keteguhan hati juga melibatkan keinginan untuk mengatasi rasa takut yang sering kali datang dengan proses penyembuhan. Ketika kita menghadapi luka-luka emosional yang mendalam, kita mungkin merasa takut untuk membuka kembali kenangan atau perasaan yang menyakitkan. Namun dengan keteguhan hati, kita bisa menghadapinya dengan keberanian. Kita belajar untuk tidak melarikan diri dari perasaan tersebut, melainkan untuk menerima dan memprosesnya dengan penuh kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri. Selain itu, keteguhan hati membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan akhir kita, yaitu kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan dari beban emosional. Ketika kita menyadari bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang memerlukan waktu, kita menjadi lebih sabar dengan diri kita sendiri. Keteguhan hati memungkinkan kita untuk tetap positif dan optimis, bahkan di tengah tantangan yang kita hadapi. Dengan keteguhan hati, kita bisa mencapai penyembuhan yang lebih dalam, yang tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga mengubah kita menjadi individu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Penyembuhan luka emosional tidak pernah berhenti setelah satu langkah maju. Itu adalah proses yang berkelanjutan. Luka emosional yang kita bawa dalam hidup kita tidak selalu dapat disembuhkan dalam sekejap, dan meskipun kita sudah merasa lebih baik setelah beberapa waktu, itu bukan berarti luka-luka tersebut tidak akan muncul kembali di masa depan. Penyembuhan luka emosional memerlukan pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan, karena perasaan kita dan keadaan hidup kita terus berubah. Meskipun kita dapat mengalami kemajuan yang luar biasa dalam penyembuhan kita, kadang-kadang perasaan lama atau kenangan masa lalu dapat muncul kembali. Proses yang berkelanjutan ini diperlukan karena penyembuhan emosional melibatkan lebih dari sekadar mengatasi satu peristiwa atau luka. Ini adalah perjalanan yang melibatkan pengertian yang lebih dalam tentang diri kita, pemahaman tentang cara kita merespons perasaan dan pengalaman, dan belajar untuk hidup dengan lebih penuh kasih sayang terhadap diri sendiri. Penyembuhan adalah tentang memperbaiki pola-pola lama yang mungkin telah terbentuk selama bertahun-tahun. Itu membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan atau cara berpikir kita yang telah mengakar dalam diri kita. Selain itu, hidup itu sendiri terus berlanjut, dan kita akan selalu menghadapi tantangan atau perubahan yang mempengaruhi emosi kita. Mungkin kita akan mengalami peristiwa atau situasi baru yang memicu perasaan lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ini adalah bagian dari kehidupan, dan sebagai bagian dari proses penyembuhan, kita harus siap untuk terus bekerja melalui perasaan-perasaan tersebut.
Tidak ada waktu yang tepat untuk berhenti. Penyembuhan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, dan semakin kita menerima kenyataan ini, semakin kita bisa menghadapinya dengan hati yang lebih ringan dan lebih terbuka. Penyembuhan yang berkelanjutan juga melibatkan pemeliharaan hubungan dengan diri sendiri. Ini berarti kita harus terus menjaga perasaan kita, mengelola stres, berlatih kesabaran, dan memberi diri kita izin untuk merasa. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan dengan kesadaran yang terus-menerus, kita menjadi lebih baik dalam memahami diri sendiri dan menangani emosi kita. Dengan cara ini, penyembuhan tidak hanya menjadi suatu pencapaian, tetapi cara hidup yang mengarah pada kedamaian dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Dengan setiap langkah yang kita ambil untuk merawat diri kita, untuk memahami perasaan kita, dan untuk menciptakan ruang bagi penyembuhan, kita memperkuat fondasi emosional kita dan membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih besar. Penyembuhan luka emosional memang membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi dengan pendekatan yang berkelanjutan, kita akan menemukan kedamaian yang lebih dalam dan kebebasan dari beban-beban lama yang membelenggu kita. Penyembuhan luka batin bukan hanya tentang mengatasi rasa sakit dan perasaan negatif, tetapi juga tentang menemukan kedamaian yang lebih dalam dan kembali ke diri sejati kita. Luka-luka emosional yang kita alami sepanjang hidup bisa membuat kita merasa terpisah dari esensi sejati kita, seperti ada dinding antara kita dan kebahagiaan yang sejati. Namun, ketika kita memulai perjalanan penyembuhan, kita mulai membuka lapisan-lapisan yang menutupi jiwa kita, dan kita mulai mendekati diri sejati kita yang penuh dengan kasih, kebijaksanaan, dan ketenangan. Setiap luka yang kita alami adalah kesempatan untuk mengenal diri kita dengan lebih dalam. Ketika kita menghadapi rasa sakit dan belajar untuk menghadapinya dengan cinta dan kesabaran, kita mulai menggali lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Kita mungkin menyadari bahwa luka-luka itu bukanlah identitas kita, tetapi hanya pengalaman yang kita alami di sepanjang perjalanan hidup. Dalam proses penyembuhan, kita mulai mengingat siapa kita sebenarnya, jauh di luar rasa sakit dan ketakutan. Penyembuhan luka batin juga mengajarkan kita untuk menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Dalam menerima luka-luka kita menemukan keberanian untuk merangkul diri kita secara utuh. Ini adalah langkah pertama untuk membuka pintu menuju diri sejati yang tidak terikat oleh penghakiman atau rasa malu. Diri sejati kita adalah bagian dari alam semesta, penuh dengan potensi dan kasih. Ketika kita sembuh, kita lebih mampu untuk hidup dengan penuh integritas, kebebasan, dan kedamaian. Melalui perjalanan penyembuhan, kita belajar untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, seperti perasaan tidak cukup baik atau rasa takut yang membatasi kita. Dengan melepaskan beban emosional tersebut, kita memungkinkan diri kita untuk tumbuh menjadi versi yang lebih sejati dan lebih baik dari diri kita. Penyembuhan luka batin adalah cara untuk menemukan kembali kedamaian yang ada di dalam diri kita, yang selalu ada, tetapi mungkin tertutup oleh lapisan-lapisan rasa sakit. Dengan setiap langkah yang kita ambil menuju penyembuhan, kita semakin dekat dengan siapa kita seharusnya, yaitu diri sejati kita yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Masa lalu kita, meskipun penuh dengan kenangan dan pengalaman yang kadang menyakitkan, bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa jika kita memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Banyak dari kita merasa terjebak oleh masa lalu dengan kenangan atau perasaan yang terus menghantui kita. Namun jika kita mampu melepaskan rasa sakit tersebut dan melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita akan menemukan bahwa pengalaman masa lalu bisa mengajarkan kita banyak hal yang membuat kita lebih kuat. Pengalaman masa lalu, baik itu kegagalan, kehilangan, atau luka emosional, memberi kita wawasan yang tak ternilai tentang siapa kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan. Ketika kita belajar untuk menerima dan memproses pengalaman tersebut, kita mulai memahami bagaimana kita tumbuh dan berkembang darinya. Setiap kali kita berhasil mengatasi rasa sakit atau kesulitan,
kita semakin mengetahui kekuatan yang kita miliki dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, dan kita mampu mengatasi bahkan tantangan terbesar dalam hidup. Selain itu, pengalaman masa lalu memberi kita kebijaksanaan yang tak ternilai. Setiap luka atau kesalahan yang kita alami memberi kita kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita berhasil melewati masa-masa sulit, kita menjadi lebih peka terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kita belajar untuk lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih pemaaf, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pengalaman masa lalu, meskipun terkadang sulit, membentuk kita menjadi individu yang lebih matang dan lebih siap menghadapi hidup dengan penuh keberanian. Ketika kita memilih untuk melihat masa lalu kita sebagai pelajaran dan bukan sebagai penghalang, kita membebaskan diri kita dari beban emosional yang menghalangi kita untuk berkembang. Kita bisa menggunakan pengalaman tersebut sebagai landasan untuk membuat keputusan yang lebih baik, untuk mengubah kebiasaan atau pola pikir yang tidak sehat, dan untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Dengan demikian, pengalaman masa lalu tidak lagi menjadi sesuatu yang kita takuti atau hindari, melainkan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih penuh dan berarti. Dengan setiap langkah yang kita ambil untuk mengubah cara kita memandang masa lalu, kita membuka peluang untuk pertumbuhan yang luar biasa. Pengalaman masa lalu yang dulu mungkin terasa menyakitkan, kini menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup. Kita menjadi lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan, karena kita tahu bahwa kita telah melewati banyak hal dan masih berdiri tegak. Pengalaman masa lalu bukan lagi penghalang, melainkan landasan untuk kehidupan yang lebih penuh makna dan kekuatan. Penyembuhan luka batin bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah perjalanan yang memerlukan waktu, kesabaran, dan keteguhan hati. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan kebahagiaan sejati yang sudah ada di dalam diri kita, namun seringkali tertutupi oleh beban emosional yang kita bawa. Luka batin kita, meskipun sulit dan penuh dengan rasa sakit, juga memberikan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dalam proses penyembuhan, kita belajar untuk menerima diri kita secara utuh, dengan segala kelemahan, kekuatan, kegembiraan, dan kesedihan yang kita rasakan. Penyembuhan ini bukan hanya tentang mengatasi perasaan negatif atau menghapus luka-luka masa lalu. Ini adalah tentang memahami dan menerima setiap bagian dari diri kita, mengakui rasa sakit dan perjuangan yang kita hadapi, dan kemudian belajar untuk merawat diri kita dengan penuh kasih sayang. Ketika kita memberikan ruang bagi diri kita untuk merasa, untuk menyembuhkan, dan untuk tumbuh, kita membuka jalan menuju kedamaian yang lebih dalam. Kita menyadari bahwa luka kita bukanlah identitas kita, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita menjadi lebih bijaksana, lebih pengertian, dan lebih pemaaf. Proses penyembuhan membawa kita kembali ke diri sejati kita, yang penuh dengan potensi untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Luka-luka emosional yang kita alami mengajarkan kita tentang keberanian, ketahanan, dan pentingnya merawat diri sendiri. Semakin kita bekerja untuk menyembuhkan diri kita, semakin kita mendekati kebahagiaan sejati yang datang dari dalam, bukan dari luar. Ingatlah bahwa penyembuhan luka batin adalah proses yang berkelanjutan. Meskipun kita mungkin merasa sudah sembuh pada suatu titik, kita tetap perlu menjaga diri kita dan terus berkembang. Kita akan terus belajar untuk melepaskan rasa sakit lama, memperbaiki pola-pola yang tidak sehat, dan menghadapi tantangan hidup dengan hati yang lebih ringan. Setiap pengalaman dalam perjalanan ini adalah kesempatan untuk lebih memahami diri kita sendiri, untuk mencintai diri kita dengan lebih dalam, dan untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran. Pada akhirnya, perjalanan penyembuhan adalah tentang menemukan kedamaian yang ada dalam diri kita. Luka-luka yang kita alami, meskipun sangat berat pada saat itu, menjadi bagian dari kisah hidup kita yang lebih besar, yang mengarah pada kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kedamaian batin.
Penyembuhan luka batin membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang diri kita, dan tentang hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Itu adalah perjalanan yang membuka kita untuk mencintai diri sendiri lebih sepenuhnya, menerima diri kita sepenuhnya, dan hidup dengan lebih damai di dalam hati kita.